Jackpot Tribun Podcast. Hai Tribuners, kembali lagi di Jackpot Tribun Podcast. Kali ini bersama saya, Elsa Elningtyas. Tribuners, kira-kira apa yang terbesit di benak Tribuners ketika mendengar kata Pegadaian? Mungkin ada beberapa dari Tribuners yang keinget, bisa beli emas tuh di situ. Atau jangan-jangan ada juga yang, tempat gadain barang nih. Nah, tapi Tribuners kita bakal menyatukan persepsi nih di podcast kali ini. Karena kita bakal ngobrol-ngobrol soal Pegadaian tentang apa aja informasi-informasi terkait Pegadaian, terus ada promo apa aja, dan di tahun 2022 ini kira-kira ada event spesial apa nih dari Pegadaian. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Elsa nggak sendiri nih, karena di samping Elsa sudah ada Bapak Yohanes Wulang. Beliau merupakan Vice President PT Pegadaian Persero Area Semarang. Selamat siang, Pak Yohanes. Selamat siang, Gus. Salam jumpa, sehat selalu. Mudah-mudahan aktivitas hari ini semuanya berjalan lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Pak sudah meluangkan waktu untuk hadir di studio Tribun Jateng. Oke, terima kasih. Suatu kebanggaan tersendiri kami bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman Tribun di tempat ini untuk bersilaturahim, membagi informasi perihal keberadaan Pegadaian di tahun 2022 ini. Terima Ya. kasih. Baik, sebelum kita mulai nih Pak, kayaknya lebih enak kalau kita lepas masker ya, karena Oke, kita juga terima sudah kasih. memenuhi, Siap. ya udah divaksin, udah gitu, udah protokol kesehatannya tetap Prokes tetap dilaksanakan. kita perhatiin, betul. Nah, tetap jaga jarak nih Tribuners, kelihatan kan? Oh iya Pak, ngomong-ngomong nih, Pegadaian ntar lagi ulang tahun ya Pak kalau nggak salah. Di tanggal 1 April katanya 121 tahun loh. Benar. Wah, itu Ya. lama juga ya ternyata, seabad lebih loh ternyata. Iya. Ya, ini betul, terima kasih. Pegadaian tanggal 1 April 2022 ini sudah genap 121 tahun. Nah, tepatnya Pegadaian ini lahir 1 April tahun 1901. Harapan kami dengan usia yang 121 tahun ini dapat memberikan manfaat yang optimal dalam upaya untuk pengembangan bersama-sama dengan masyarakat untuk membangun usaha, bersama-sama dengan masyarakat untuk membudayakan investasi. Harapan kami Pegadaian hari ini menjadi lebih baik lagi dalam pelayanan, dalam upaya untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Amin. Semoga ini di ulang tahun yang ke-121 pun juga makin jaya gitu ya untuk Amin. Pegadaian. Amin. Ngomong-ngomong nih Pak, soal ulang tahun, dan ini ulang tahunnya kan dirayakan, bisa dibilang dirayakan ketika masih pandemi COVID-19 seperti itu ya. Terlebih di tahun 2022 dan 2021 ini, boleh bertanya kah Pak soal gimana pencapaiannya Pegadaian, atau mungkin performanya terpengaruh nggak sih sama pandemi COVID-19? Ya, terima kasih. Sejak pandemi ini berlangsung, imbasnya itu sudah mulai dari sekitar Maret tahun 2020. Secara makroekonomi memang tidak ada satu aspek kehidupan pun yang tidak terpengaruh dari COVID-19. Begitu pula dengan usaha-usaha Pegadaian, terutama dengan usaha-usaha mikronya, banyak nasabah kami yang terimbas dari COVID-19. Tetapi Pegadaian lewat kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh manajemen siap untuk terus membantu pengembangan ekonomi dari masyarakat nasabah kita yang terdampak COVID, sehingga beberapa kebijakan, baik itu dalam kebijakan restrukturisasi, kebijakan keringanan penyelesaian kewajiban, ini selalu ditempuh untuk tetap bersama dengan masyarakat dalam membangun ekonomi masyarakat. Untuk 2022 ini, lihat ekonomi di luar sudah mulai membaik. Hal ini terlihat dari makin meningkatnya transaksi maupun permintaan kredit yang ada di setiap outlet. Ya, mudah-mudahan kondisi ini terus membaik sehingga kehadiran Pegadaian dapat membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi ini terus meningkat, sehingga tidak ada lagi masyarakat di luar sana yang sering karena adanya iming-iming tertentu terjebak dengan masalah tingkat pengembalian, tingkat keuntungan yang lebih, ternyata di sana bodong. Kami siap untuk memberikan solusi yang terbaik
baik untuk pengembangan usaha, untuk investasi, untuk tabungan, maupun untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya. Gitu. Menarik. Ya, Berarti itu salah satu bantuan dari Pegadaian untuk masyarakat umum, bisa dibilang seperti itu ya Pak? benar. Oke, Ya. kalau di tahun 2022 ini apakah ada program tertentu yang mungkin ada cicilannya dipermudah yang terkena dampak COVID atau bagaimana, boleh Ya. diceritakan? Di tahun 2022 ini banyak sekali program-program yang kita luncurkan, baik itu yang sifatnya untuk membantu masyarakat yang terdampak maupun untuk pengembangan usaha. Salah satunya adalah untuk investasi, contohnya kami memiliki program yang namanya program cashback pembelian mulia, di mana masyarakat atau siapapun yang berkeinginan untuk investasi dalam bidang pembiayaan, dalam bidang pemilikan mulia, tidak mesti harus membeli tunai, cukup dengan sistem angsuran, menyiapkan uang muka, kami siap memberikan cashback 50.000 per gram. Jadi ini sangat membantu. Kemudian dari penyaluran pinjaman mikro dan lain sebagainya, kami juga menyiapkan cashback. Nah, tujuan cashback ini sebenarnya untuk meringankan nasabah dalam hal biaya-biaya administrasi, sehingga mungkin dengan adanya cashback ini, masyarakat nasabah dapat terbantukan baik dalam pemenuhan ekonomi, pemenuhan kebutuhan usaha, maupun dalam menata kembali usaha-usaha yang kemarin terdampak COVID-19 ini. Kemudian kami juga menyiapkan yang namanya ada tabungan emas. Apa itu? Tabungan emas ini merupakan suatu fitur di mana sifatnya sebenarnya adalah beli titip. Oke. Nah, beli titip emas, jadi masyarakat kita fasilitasi untuk membeli emas dengan sistem nabung. boleh. Jadi setorannya dalam bentuk duit, hari itu pun dikonversi dalam bentuk gram emas, sehingga di buku tabungan di sana hanya tertera gram emas. Baik. Gram emas. Nah, ini sebenarnya tujuan kami adalah untuk bagaimana adanya edukasi kepada masyarakat untuk investasi emas sejak dini. Dan ini kita mulai paling banyak ini di sekolah-sekolah, baik dari tingkat SD sampai dengan tingkat perguruan tinggi. Tujuannya apa? Kita memperkenalkan sedini mungkin adik-adik kita, anak-anak kita untuk terbiasa memilih investasi yang tepat, investasi yang tidak rumit, tetapi dapat dilakukan sedini mungkin dengan biaya yang tidak terlalu besar. Ya, karena membuka tabungan kita cukup dengan 56.000, setoran minimal 10.000 itu sudah bisa. Oke. Artinya dengan 10.000 ini mungkin anak-anak kita itu sudah bisa menyisikan 2 hari, 3 hari jajan dalam seminggu untuk nabung emas. Tidak perlu mengharapkan terlalu banyak dari orang tua, tetapi sudah mulai. Harapannya ketika mereka sudah memulai dari niat hatinya sendiri, namanya mereka gunakan sendiri, ini akan terpacu terus untuk membiasakan diri dalam menabung, terutama dengan sifat baru yang tabungan emas. Rasanya baru, tetapi ini prospeknya cukup bagus. Menarik. Nah, ya, ini menarik sekali ya, apalagi di tengah masa-masa seperti ini kan banyak investasi bodong seperti itu ya. Benar sekali. Tapi justru dari Pegadaian malah menawarkan fasilitas dan juga promo-promo seperti cashback, dan tadi ada juga yang bisa dimulai dengan Rp10.000 aja, ternyata juga bisa buat berinvestasi emas loh di Pegadaian. Gimana? Lumayan banget Tribuners. Nah, ngomong-ngomong ini Pak, ini kan promonya ada banyak sekali, bisa dibilang seperti itu ya. Caranya Pegadaian untuk mempromosikan dan mensosialisasikan promo-promo ini itu seperti apa di era pandemi seperti ini? Kalau yang lain kan mungkin lebih ke digital seperti itu ya. Kalau Pegadaian seperti apa ini? Ya, sebenarnya kami ada 2 konsep dalam memperkenalkan program-program, baik itu yang bersifat promo, baik itu yang bersifat tentang produk-produk baru. Yang pertama kami lakukan lewat media. Media online. Di sana kami punya ada yang namanya Instagram Pegadaian, ada yang di sana kita menggunakan blog pemasaran. Kemudian setiap pegawai juga kami wajibkan untuk sosial media itu sering memuat tentang promo-promo khusus ini, sehingga informasi perihal apapun, baik itu promo, baik itu produk, tersampaikan secara baik minimal di kalangan pegawai dan keluarganya. Imbasnya nanti mungkin
perluasan itu lebih terasa. Kemudian edukasi yang berikut kami lakukan juga yang namanya literasi, baik secara offline dalam jumlah terbatas dengan tetap berpatokan kepada prokes. Yang kedua lewat Zoom, Google Meet. Google seperti Meet, ya Google Meet, dan itu kita sudah lakukan mulai dari tahun 2020 kemarin. Oh, oke. Ya, Nah, sudah diatasi 2020. ternyata ya. Termasuk ya ini, kita selalu menggandeng Tribun News Wih, untuk asik. kegiatan-kegiatan yang sifatnya event pegadaian yang melibatkan masyarakat umum untuk menjadi mitra dalam penyebaran informasi. Ya, harapan kami kerjasama ini ke depannya itu semakin sering, sehingga kemitraan antara pegadaian maupun media-media penyebar informasi ini dapat lebih luas dan lebih banyak intensnya, jelasnya. Ya. Biar bisa lebih terjangkau Lebih seperti itu terjangkau, ya. benar-benar. Keren, ini gimana Tribuners tahu itu bisa lewat sosialisasi yang lain ternyata. Ternyata kalau misalnya Tribuners punya temen yang bekerja di Pegadaian pun juga harusnya udah mulai tahu nih tentang program-programnya Pegadaian seperti itu ya. Keren. Jadi informasinya udah cukup bertebaran ini seperti yang bisa dibilang Tribuners. Kemudian nih Pak, mengenai Pegadaian area Semarang, apakah akan beralih sepenuhnya untuk transaksi digital atau gimana nih? Oke, terima kasih. Untuk transaksi digital, ini kami sudah punya ketentuan untuk setiap transaksi kita mengarah kepada transaksi digital. Oke. Ya, karena penggunaan transaksi digital ini sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, walaupun fisik nasabah Pegadaian masih banyak yang belum terbiasa dengan menggunakan transaksi digital. Tetapi yang namanya hal yang seperti ini tentu ketika kita tidak biasakan kepada nasabah, kepada siapapun yang bertransaksi di Pegadaian, tentu tujuan yang kita harapkan ini sulit kita capai. Tetapi kami yakin dengan memberikan gambaran, dengan memberikan informasi perihal manfaat bertransaksi digital ini, harapan kami 2-3 tahun mendatang sebagian besar nasabah kami sudah dapat melakukan transaksi digital. Ya, karena ya kalau kita bertransaksi digital dari segi risiko lebih kecil, Betul. kemudian lebih mudah juga, ketika kita pegang duit cash dan lain sebagainya, penggunaan itu kadang tidak terkontrol. Iya, ribet. Betul. Itu dia. Hanya karena yang membedakan ini hanya karena kebiasaan menggunakan, ya kan? Iya, betul. Ketika ini kita sering ajak untuk menggunakan transaksi digital, baik itu dalam pembayaran, dalam angsuran, dalam penerimaan, saya rasa masyarakat siap untuk melakukan ini. Yang penting mereka paham manfaatnya. Ya. Betul, tepat sekali. Boleh dibocorin nggak nih Pak tentang apa aja program Pegadaian khususnya di area Semarang nih di tahun 2022 ini? Oke. Khusus untuk yang sifatnya pembiayaan, kami memiliki yang namanya program cashback untuk nasabah-nasabah yang ingin mengembangkan usaha dengan menjamin bukti kepemilikan baik itu BPKB ataupun sertifikat. Kami siap untuk memberikan cashback. Cashback-nya juga cukup besar, prosesnya juga cepat. Silakan Tribuners yang memiliki keinginan untuk mengembangkan usaha tetapi kesulitan dalam hal permodalan, Pegadaian siap membantu. Siapapun dia, termasuk Tribuners yang menyaksikan acara ini. Nah, kami siap untuk membantu. Untuk investasi emas, kami juga siap. Tadi kami sudah jelasin bahwa ketika kita berkeinginan untuk memiliki emas, kita tidak perlu siap uang dalam jumlah yang banyak. Kita cukup menyiapkan uang muka. Para Tribuners atau siapapun yang bertransaksi emas, kami akan berikan cashback 50.000 per gram. Hal ini sangat membantu. Sangat membantu. Begitu pula dengan yang tadi tabungan emas. Tabungan emas juga ketika kita selama ini hanya memilih menabung dalam bentuk uang, sekarang kami menyiapkan tabungan dalam bentuk emas. Jadi jangan sampai kita berpikir bahwa tabungan emas ini kita memiliki emas baru serahkan di Pegadaian untuk tabung, tetapi kita serahkan dalam bentuk duit
dikonversi menjadi emas di hari transaksi, Bapak Ibu tidak perlu takut, tidak perlu waspada, tidak perlu ragu karena Pegadaian ini dijamin, didaftar oleh OJK, diawasi oleh OJK, dan fisik emas simpanan Bapak Ibu terjaga di Pegadaian. Kapanpun Bapak Ibu membutuhkan, di sana bisa buyback, di sana bisa digadaikan, di sana bisa ditukar dengan perhiasan, silakan. Mau dicetak, mau dilihat fisiknya, silakan, karena fasilitas tabungan emas ini memberikan kemudahan yang sangat-sangat banyak dan fleksibilitasnya sangat-sangat luas. Mau diambil di mana aja boleh, mau diambil emasnya dicetak emas. Oh, saya sudah punya tabungan dengan saldo 20 gram, saya mau cetak dalam domain 10 gram, silakan. Nah, silakan. Kemudian Bapak Ibu juga yang berkeinginan untuk memiliki kendaraan, silakan berhubungan dengan Pegadaian. Kami siap mensupport. Karena di Pegadaian banyak sekali skim kredit yang bisa untuk merespon segala bentuk kebutuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang berkeinginan untuk naik haji, Pegadaian siap memfasilitasi dengan pembiayaan hajinya. Bapak Ibu yang berkeinginan untuk melakukan wisata rohani, Pegadaian siap untuk menjembatani kebutuhan Bapak Ibu. Nah, jadi Pegadaian sekarang satu tempat, beberapa permasalahan dapat teratasi. Bahkan di Pegadaian pun, Bapak Ibu mau bayar rekening, baik itu rekening listrik, rekening air, token, pembelian tiket pesawat, tiket kereta api, Pegadaian juga siap. Wah, lengkap banget ya jadinya ya. Iya. Nah, Tribuners ternyata udah dipermudah tuh dengan adanya Pegadaian, macam-macam fasilitasnya, mulai dari emas pun ada, terus mau menabung emasnya juga bisa buat investasi jangka panjang seperti itu ya. Lalu buat yang mau wisata rohani ternyata pun juga bisa gitu. Ini insight baru sih karena Elsa juga baru dengar kali ini. Ini keren banget Pak programnya. Semoga program-program ini pun juga lancar seperti itu ya ke depannya. Amin, amin. Mungkin ini Pak untuk pesan Tribuners nih, ini pertanyaan terakhir nih ngomong-ngomong. Pesan untuk Tribuners apa nih kira-kira? Ya, kami sangat terima kasih keberadaan Tribuners akhir-akhir ini sudah mencerminkan bahwa Tribuners ini merupakan corong informasi yang memberikan informasi-informasi positif kepada masyarakat. Ya, contohnya seperti ini, di hari-hari terakhir ini kan kita lihat banyak sekali investasi-investasi bodong, tetapi dengan adanya edukasi acara-acara seperti ini, mungkin sebagian masyarakat ini mendapatkan informasi positif terhadap hal-hal yang merugikan. Jadi kami harapkan Tribun sebagai corong informasi ini terus berkiprah dalam memberikan informasi-informasi positif, dan saya yakin Tribun akan menjadi lebih besar dari hari ini, menjadi lebih banyak penggemar, menjadi lebih banyak orang yang membutuhkan informasi dari Tribun. Dan kami sangat terbantukan dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, yang mudah-mudahan ini memberikan hal yang positif dan memberikan informasi-informasi yang positif dalam membangun kerangka berpikir kita yang praktis, tidak terperdaya dengan informasi-informasi bodong. Silakan nyimak informasi-informasi dari Tribun. Ketika butuh dana, silakan datang ke Pegadaian siap untuk memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Terima kasih. Luar biasa sekali Pak Yohanis. Terima kasih banyak Pak. Untuk Pegadaian pun kami pun juga berterima kasih sudah difasilitasi skema berinvestasi yang pasti-pasti aja seperti itu di tengah masa yang agak bikin sedih sebenarnya ini ya belakangan ini. Terima kasih banyak Pak Yohanis atas waktunya. Semoga sehat selalu. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sekian Tribuners, lebih tahu kan sekarang investasi kira-kira mau di mana, terus ada kira-kira promonya apa aja sih kalau di Pegadaian. Nah, Tribuners yang pasti-pasti aja deh kalau misalnya berinvestasi, langsung ke Pegadaian aja kalau kayak gitu ya. Nah, sekian untuk Jackpot kali ini. Tribuners jangan lupa untuk saksikan Jackpot lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elning Tias pamit undur diri. Sampai jumpa.